Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ardiana Putri, NPM 201111033, kelas manajemen A1. Di sini kami diminta untuk membuat 5 soal untuk transaksi penjualan, 5 soal untuk transaksi pembelian, dan 5 soal transaksi penyesuaian pada perusahaan dagang. Dan soal yang kedua yaitu kami diminta untuk buat jawaban atas soal transaksi pada poin 1 dalam bentuk jurnal umum atau jurnal khusus, jurnal penyesuaian, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, dan laporan posisi keuangan. Serta disuruh untuk membuat jurnal penutup hingga neraca saldo penutupan. Di sini saya telah membuat soal transaksi selama bulan Desember 2020. Pertama, tanggal 2 Desember, membeli barang secara kredit kepada gudang HNI HPAI pusat sebesar 7.210.000. Tanggal 3 Desember, membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar Rp1.504.800. Tanggal 5 Desember, menjual barang secara kredit kepada Tuan Bakri sebesar Rp2.262.000 dengan BPP sebesar Rp1.885.000. Tanggal 5, melunasi utang kepada gudang HNI HPAI pusat sebesar Rp7.240.000 dengan diskon 1% atas pembelian 15 November lalu. Selanjutnya, tanggal 6 Desember, membayar gaji karyawan terutang dari tanggal 26 sampai 30 November sebesar 900.000. Tanggal 8 Desember, menjual barang secara kredit kepada Nyonya Melinda sebesar 3.150.000 dengan BPP sebesar 2.625.000. Tanggal 10, membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar Rp3.286.800. Tanggal 10, menerima pelunasan piutang dari Nyonya Melinda sebesar Rp816.000 atas pembelian tanggal 20 November lalu tanpa diskon. Tanggal 10, melunasi utang kepada gudang HNI HPAI pusat sebesar Rp7.210.000 dengan diskon 1% atas pembelian 2 Desember. Tanggal 12, menjual barang secara kredit kepada Nyonya Aisyah sebesar Rp2.664.000 dengan BPP sebesar Rp2.220.000. Tanggal 14 Desember, menerima pelunasan piutang dari Tuan Bakri sebesar Rp2.262.000 atas pembelian 5 Desember lalu. Tanggal 15, memberi barang secara kredit kepada gudang HPAI pusat sebesar Rp9.900.000. Tanggal 15, membayar beban listrik, air, dan telepon bulan November sebesar Rp300.000. Selanjutnya, tanggal 17 Desember, menjual barang secara kredit kepada Tuan Roni sebesar Rp5.718.000 dengan BPP sebesar Rp4.765.000. Tanggal 18 Desember, melunasi utang kepada kios HPAI sebesar Rp2.360.000 dengan diskon 1% atas pembelian 3 Desember. Tanggal 20, membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar Rp2.336.400. Tanggal 20, membayar pemasangan iklan di website Herbal Sehat sebesar Rp460.000. Tanggal 21 Desember, memberi pelunasan piutang dari Nyonya Aisyah sebesar Rp4.051.200 atas pembelian 24 November lalu tanpa diskon.
Selanjutnya tanggal 21 Desember menjual barang secara tunai sebesar 5.280.000 dengan BPP sebesar 4.400.000. Tanggal 22 menerima penjualan tunai sebesar 5.280.000. Tanggal 23 melunasi utang kepada kios HPAI sebesar 1.520.000 dengan diskon 1% atas pembelian 10 Desember. Tanggal 28 Desember menerima pelunasan piutang dari Tuan Roni sebesar 5.718.000 atas pembelian tanggal 17 Desember lalu. Tanggal 30 Desember membayar gaji karyawan bulan Desember sebesar 1.200.000. Dan data penyesuaian untuk akhir Desember yang pertama mencatat beban asuransi bangunan dan isi bulan Desember 2020. Yang kedua mencatat beban perlengkapan, sisa perlengkapan sebesar 3.727.800. Yang ketiga mencatat beban depresiasi aset tetap bulan November. Yang keempat tagihan listrik, air, telepon bulan Desember sebesar 300.000 akan dibayar awal Januari. Di sini saya telah membuat jawaban dari soal di atas. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian pada Desember 2020, total persediaan akhir sebesar 24.310.000 dan utang dagang sebesar 24.310.000. Yang selanjutnya jurnal penjualan pada bulan Desember 2020. Totalnya sebesar 19.074.000 dan total persediaannya sebesar 15.895.000. Jurnal pengeluaran kas pada bulan Desember 2020. Hasil akhir dari akun lainnya sebesar 2.860.000. Total utang dagang sebesar 18.330.000. Kas sebesar 21.006.700 rupiah. Persediaan sebesar 183.300 rupiah. Selanjutnya jurnal penerimaan kas bulan Desember 2020. Total kasnya sebesar 18.081.960 rupiah. Diskon penjualan sebesar 45.240 rupiah. Piutang dagang sebesar 18.127.200 rupiah. Selanjutnya di sini saya telah membuat buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang yang pertama, Nyonya Melinda, saldo sebesar 3.150.000. Yang kedua Tuan Bahri, saldo sebesar 0 rupiah. Yang ketiga Nyonya Aisyah, saldo sebesar 2.664.000. Yang keempat Tuan Roni, saldo sebesar 0 rupiah. Selanjutnya buku besar pembantu utang. Yang pertama Gudang HNI HPAI Pusat, saldo sebesar 9.900.000. Yang kedua kios HPAI, saldo sebesar 3.320.000. Selanjutnya di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian pada bulan November 2019. Yang pertama kas debit sebesar 5.875.260 rupiah. Yang kedua piutang dagang debit sebesar 5.814.000. Yang ketiga persediaan barang dagang debit sebesar 14.276.700. Yang keempat perlengkapan debit sebesar 3.927.800 rupiah. Yang kelima asuransi dibayar di muka debit sebesar 2 juta rupiah. Yang keenam kendaraan debit sebesar 15 juta rupiah. Yang ketujuh akun penyesuaian kendaraan kredit sebesar 5 juta. Yang kedelapan peralatan debit sebesar 9 juta. Yang kesembilan akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 3.200.000.
Yang ke-10, utang dagang kredit sebesar 13.220.000. 11, utang gaji 0. 12, beban yang masih harus dibayar 0. 13, utang bank kredit sebesar 8 juta. Yang ke-14, modal kredit sebesar 25 juta. Yang ke-15, penjualan kredit sebesar 19.074.000. 16, retur dan potongan penjualan kredit sebesar 0 rupiah. Yang ke-17, diskon penjualan debit sebesar 45.240 rupiah. 18, beban pokok penjualan debit sebesar 15.895.000. 19, beban iklan debit sebesar 460.000. 20, beban gaji debit sebesar 1.200.000 rupiah. Total dari neraca saldo sebelum penyesuaian debit dan kredit sebesar 73.494.000 rupiah. Selanjutnya di sini saya telah membuat jurnal penyesuaian pada bulan Desember 2020. Yang pertama, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 125.000. Yang kedua, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 200.000 rupiah. Yang ketiga, beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 100.000 rupiah. Yang keempat, beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 125.000. Yang kelima, beban listrik, air, telepon pada beban yang masih harus dibayar sebesar 100.000 rupiah. Total dari debit kredit jurnal penyesuaiannya sebesar 650.000 rupiah. Selanjutnya di sini neraca lajur pada bulan Desember 2020. Total akhir dari neraca saldo yaitu sebesar 73.494.000. Total akhir dari penyesuaian sebesar 650.000. Total akhir dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 73.819.000. Total dari laba rugi debit sebesar 18.250.240 rupiah. Kredit sebesar 19.074.000. Dan total akhir laporan posisi keuangan debit sebesar 55.568.760 rupiah. Kredit sebesar 54.745.000. Laba rugi atau laba bersihnya sebesar 823.760 rupiah. Total dari hasil penjumlahan laba bersih bagian laba rugi sebesar 19.074.000 dan hasil penjumlahan laba bersih pada bagian laporan keuangan sebesar 55.568.760 rupiah. Selanjutnya, laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2020. Penjualan sebesar 19.074.000 dikurangi diskon penjualan sebesar 45.240 rupiah. Memperoleh penjualan bersih sebesar 19.028.760 rupiah. Dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 15.895.000, memperoleh laba bruto sebesar 3.133.760 rupiah. Dan beban usaha yang pertama beban iklan sebesar 460.000, beban gaji sebesar 1.200.000,
beban asuransi sebesar 125.000, beban perlengkapan sebesar 200.000, beban depresiasi kendaraan sebesar 100.000, beban depresiasi peralatan sebesar 125.000, dan beban listrik, air, telepon sebesar 100.000. Dan jumlah perolehan beban-beban ini sebesar 2.310.000. Laba bruto dikurangi dengan jumlah beban ini menghasilkan laba usaha sebesar Rp823.760. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Saldo awal 1 Desember 2019 sebesar Rp25 juta. Saldo labanya 0, total ekuitasnya sebesar Rp25 juta. Ditambah laba bersih sebesar Rp823.760. Total ekuitasnya Rp823.760. Saldo akhir 31 Desember 2019 sebesar Rp25.823.760. Selanjutnya ada laporan perubahan modal pada Desember 2020. Total aset akhir sebesar Rp47.143.760 dan total liabilitas sebesar Rp47.143.760. Kemudian jurnal penutup pada bulan Desember 2020. Yang pertama, penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp19.074.000. Yang kedua, ikhtisar laba rugi pada diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban iklan, beban gaji, beban asuransi, beban perlengkapan, beban depresiasi kendaraan, beban depresiasi peralatan, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp18.250.240. Yang ketiga, ikhtisar laba rugi pada modal sebesar Rp823.760 dan total debit dan kredit jurnal penutup sebesar Rp38.148.000. Selanjutnya, yang terakhir ada neraca saldo penutup. Sini ada kas debit sebesar Rp5.875.260. Piutang dagang debit sebesar Rp5.814.000. Persediaan barang dagang debit sebesar Rp14.276.700. Perlengkapan debit sebesar Rp3.727.800. Asuransi dibayar di muka debit sebesar Rp1.875.000. Kendaraan debit sebesar Rp15 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan kredit sebesar Rp5.100.000. Peralatan debit sebesar Rp9 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar Rp3.325.000. Utang dagang kredit sebesar Rp13.220.000. Utang gaji kredit 0. Beban yang masih harus dibayar kredit sebesar Rp100.000. Utang bank kredit sebesar Rp8 juta. Modal kredit sebesar Rp25.823.760. Total akhir dari neraca saldo penutup debit dan kredit sebesar Rp55.568.760. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.